got me jumping up and down, running back and forth. My heart is racing on. Think of you at every morn. You got me jumping up and down, running back and forth. My heart is racing on. Think of you at every morn. I'll climb the highest mountains and swim across the seas. Yeah, yeah, yeah. Journey through the desert till I find my way to you, 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 you. Pak Kadis, Satu. selamat siang Pak Kadis. Selamat siang. Gimana kabar Pak Kadis kita nih? Alhamdulillah baik-baik. Masya Allah. Jadi kita melihat ada perubahan yang signifikan di Dinas Peternakan era kepemimpinan. Gimana sebenarnya Pak Kadis terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Pak Kadis selama Pak Kadis memangku posisi Kadis Peternakan di Provinsi NTB? Jadi pada masa saya ini program yang unggulan yang saya sampaikan kepada masyarakat itu namanya Intan Gemilang, industrialisasi peternakan menuju NTB Gemilang. Artinya ruang gerak kita ini adalah dari hulu ke hilir. Yang kita lakukan yang pertama adalah bagaimana ketika kita meningkatkan industrialisasi peternakan di hulunya itu adalah bagaimana kita ingin swasembada daging itu bisa berjalan. Swasembada daging bisa berjalan ini kita katakan adalah bagaimana distribusi ternak di seluruh provinsi NTB ini bisa dapat kita lakukan. Ini memang terus terang pendanaan kita ini harapan adalah dari Pokir, kemudian dari dana direktif pimpinan dalam ini gubernur dan wakil gubernur, juga ditunjang juga dari dana APBN pusat. Nah, kemudian untuk hilirisasi ini akan ditunjang oleh kegiatan peningkatan kelahiran. Nah, kami lakukan ini adalah terobosan kami adalah bagaimana meningkatkan angka kelahiran itu dengan upaya namanya program si komandan ya. Sapi dan kerbau komuniti andalan negeri. Ya, kita mencoba juga mensukseskan program pusat. Dalam hal ini adalah bagaimana angka kelahiran di provinsi NTB untuk sapi-sapi dan kerbau ini meningkat. Kita lakukan dengan pendistribusian straw dan money buku kepada seluruh kabupaten kota di provinsi NTB. Dalam hal ini adalah kami sebarkan dengan memberikan semacam BOP. Ya, semacam tambahan biaya operasional ya. Biaya operasional ini baik meliputi angka kelahiran, kemudian perkawinan ya, IB itu sendiri maupun PKB, pemisahan kepentingan. Tiga hal ini angkanya besar dan kita berikan kepada kabupaten kota. Kita melihat Dinas Peternakan ini memiliki balai yang notabene bisa menjadi sumber PAD, Pak Kadis. Betul. Salah satunya balai inseminasi buatan yang ada di Banyumulek. Itu seperti apa sih pengelolaannya, Pak Kadis? Dari balai ini membantu juga berkaitan dengan program si komandan dan kami memproduksi money beku ya. Money beku itu adalah diperoleh dari ternak kami sendiri yang punya di sana. Ada sapi Bali 6 ekor yang sudah BNSI ya, kemudian 1 ekor sapi Brangus. Nah, dari 7 ekor ini kami produksi di mana komposisinya itu adalah 60% itu udah berasal dari sapi Bali, kemudian 40% dari sapi-sapi eksotik. Nah, ini hasil produksi kami ya. Setiap hari kami Rabu bisa kita tampung, kemudian kita jadikan sebagai money beku, dan money beku ini kita sebar kepada seluruh kota. Dan ini dibayar oleh pusat sebagai PAD buat kita. Jadi PAD yang udah masuk sekitar 600-an juta udah masuk ke Provinsi NTB.
dari hasil produksi di BIB. Dan ke depan memang kami akan menyiapkan juga sapi jenis lain. Kami punya calon bull, calon pejantan, yaitu dari jenis sapi simental 2 ekor dan sapi limosin 1 ekor, yang merupakan dana hibah juga, bantuan dari pusat, dan ada yang juga hasil TE, transfer embrio, yang kami beli di masyarakat. Untuk tiap tahunnya itu produksi yang menjadi target dari dinas peternakan. Kemarin kita ditargetkan 153.000 straw ya, yang kita sebarkan, dan ini pun mendapatkan BOP semacam itu ya, BOP operasional. Tetapi 50 ribuan itu adalah diproduksi dari kita, sedangkan yang lain didatangkan dari BIB yang seperti Singosari misalnya, karena ada beberapa straw yang memang tidak ada kami produksi saat ini, seperti limosin sama sementa, yang kita datangkan dari luar ya. Itu program inseminasi buatan. Belum lagi program yang lain yang menunjang tadi ya, seperti disampaikan tadi adalah program pakan ya. Kami punya hasil lobby kami juga. Program ini adalah dari pusat APBN, namanya Bank Pakan. Bank Pakan itu ada di Pujut. Kami kebetulan ini akan mendukung 1000 desa ya, di Kecamatan Pujut kami sebarkan dari pusat juga anggarannya 1000 ekor ya, untuk 5 kelompok. Ini program 1000 desa. Itu udah berjalan? Sudah berjalan. Cuma memang kemarin hasil kurangan 256 ekor. Insya Allah kami akan ditenderkan di Provinsi NTB. Nah ini dalam proses. Nah, jadi pilot proyeknya di Pujut? Pujut ya, karena itu yang program yang lama ya. Program artinya yang penempatan identifikasi kelompok di sana itu adalah dari pendahulu kami, dan karena ini adalah dekat dengan Mandalika harapannya, di sana ada pengemukan dan ada pengembangan biakan. Jadi 500 ekor itu adalah pengemukan, 500 ekor pengembangan biakan. Harapannya adalah 500 ekor itu akan menopang juga kebutuhan untuk MotoGP nanti ke depan. Kebutuhan daging. Ya, kebutuhan daging. Nah, itu kan stok daging yang dibutuhkan untuk perhelatan akbar di MotoGP nanti. Dalam perspektif Pak Kadis melihat dari kondisi sekarang ini sampai target waktu nanti di bulan 3 atau 4 itu, mampu enggak memenuhi kebutuhan itu Pak? Kami sudah melakukan analisa Pak. Analisa namanya itu adalah analisa supply demand. Ya, berapa sih sebetulnya ketersediaan ya dari kita. Setelah kita lihat dari analisa supply demand itu bahwa kita masih punya kelebihan 83 ribuan ekor ya untuk di Provinsi NTB, dan kenyataannya bahwa ada ternak-ternak kita keluarkan juga dari NTB. Sekitar 15.000 ekor kita menjadi kuota untuk keluar dari Provinsi NTB. Artinya akan surplus. Tetapi ada juga yang kita berikan kuota itu adalah kuota untuk Pulau Lombok dari Pulau Sumbawa. Ada tahun ini saja ada 44.000 ekor yang menjadi kuota untuk kita bisa mendatangkan dari Pulau Lombok, ada Pulau Sumbawa ke Pulau Lombok. Ini untuk memenuhi kebutuhan di Pulau Lombok. Seperti kemarin tadi data tadi ya, kami misalnya pulau untuk Kota Mataram ya, ketersediaannya kurang, tetapi kebutuhannya besar. Nah, dari mana dapatkan? Itu didapatkan dari supply ya, mendatangkan sapi dari Pulau Sumbawa ke Pulau Lombok, dan ini bisa terpenuhi. Dan dari kuota 44.000 ini ya masih setengahnya yang terpenuhi. Jadi masih sampai akhir tahun pun untuk kebutuhan Pulau Lombok ini masih ada. Ya, itu belum lagi supply dari pengemukan yang ada di Pulau Lombok ya. Dia mau butuh sapi Bali ya, dari sapi eksotik pun ada. Ada semua. Sapi Bali ini pun spesial lagi. Ada beberapa sapi Bali yang kita namakan special Bali beef. Dia mendapatkan pakan dari Lamtoro. Nah ini bisa jadi pasar tersendiri ya, karena dagingnya juga lembut ya. Sudah dicobakan beberapa tempat. Ya. Kembali ke program NTB Gemilang. Ya. Jadi tentu Pak Gubernur dan Wakil Gubernur sangat mengharapkan. Jadi Gemilangnya tidak hanya pada satu dinas. Ya. Misalnya dinas PU misalnya dan sebagainya. Tapi di semua leading sektor yang ada, termasuk dinas peternakan provinsi NTB.
untuk mewujudkan harapan gemilang itu? Terobosan-terobosan apa yang dilakukan Pak Kadis? Ya, kalau mewujudkan NTB Gemilang ini kami misi kelimanya sejahtera dan mandiri. Dari NTB sejahtera dan mandiri. Sejahtera dan mandiri ini dapat diwujudkan adalah indikatornya peningkatan PDRB dari subsektor peternakan. Bagaimana langkah kami di sini adalah dengan meningkatkan produktivitas ternak, dalam ini peningkatan populasi. Nah, populasi ternak ini bisa tercapai, maka tadi saya katakan kita tingkatkan angka kelahiran pada ternak-ternak kita. Angka kelahiran ini bisa dilihat tadi di program Sukomandan di BIB tadi, ya angka kelahiran kita pasu dengan melakukan proses inseminasi buatan, ya dengan program inseminasi buatannya yang jantan semula kita harapkan bisa bawa keluar, tetapi pengganti pejantan itu adalah melakukan inseminasi buatan. Ya ini yang terus kita pacu ya. Kemudian juga distribusi ya ternak. Banyak program-program pemerintah pusat juga mendatangkan ternak untuk kita, masukkan ternak untuk NTB. Kemudian program yang lainnya juga kita lakukan menekan angka kematian ternak. Kegiatan vaksinasi kita lakukan ya dalam rangka juga menekan angka kematian ternak. Ya, kita di Pulau Sumbawa umumnya ini kita lakukan vaksinasi untuk penyakit ngorok dan penyakit antrak. Ya, kalau kita lakukan vaksinasi setiap tahun, maka harapannya angka kematian terhadap kasus itu akan berkurang. Ya, dan angka yang bukan hanya berkurang, akan ditiadakan sama sekali. Seperti penyakit antrak ya, penyakit antrak ini kan bersifat yang berefek zoonosis, bisa menular ke manusia. Kalau ini terjangkit pada suatu daerah, maka ini juga akan berpengaruh terhadap perdagangan. Makanya kami lakukan vaksinasi di Pulau Sumbawa, termasuk juga nanti eliminasi juga kaitan dengan anjing-anjing liar. Target vaksinasinya untuk peternakan NTB ini kira berapa? Kami memang gini, vaksinasi ini kan kita tetap sedia vaksinnya, dapat subsidi ya. Cuma memang saat ini kendalanya adalah biaya operasional yang berkurang ya. Karena program ini terus terang sudah berjalan hampir 10 tahun ke atas ya. Sejak saya di kabupaten pun juga program ini sudah ya. Tetapi memang hasilnya lumayan, peningkatan kekebalan pada ternak. Belum ada tambahan anggaran untuk vaksinasi ini? Belum. Kita harapkan memang sharing dana dulu, sharing dana dari pusat dan dari daerah ya, dari provinsi, dari kabupaten. Dan ini memang kita pacu karena memang saat ini kondisi COVID juga, dana ini memang agak kurang sedikit ya. Ya biaya operasional, biaya petugas itu. Ya, inseminasi buatan yang di Banyumulia itu anggarannya bertambah atau berkurang nih? Bertambah ya karena mereka langsung mendapatkannya dari pusat. Cuma kemarin kita lakukan juga untuk berkaitan ini ada pelatihan mandiri ya, pelatihan IB mandiri dan PKB mandiri. Jadi saking antusiasme masyarakat untuk melakukan proses inseminasi buatan ini tidak boleh sembarang orang melakukan, oleh petugas inseminator. Nah, mereka kita latih dengan membayar. Jadi uang yang di-store pada kami itu adalah semuanya dipergunakan untuk latihan, baik untuk narasumber maupun untuk pembiayaan makan minum, biaya pelatihan dan sebagainya. Ya, termasuk untuk transportasi dan tempat tinggal mereka selama pelatihan. Itu selama 3 minggu. Ya. Dan alhamdulillah angkatan pertama kemarin minatnya hampir 86 orang untuk inseminator, tetapi untuk PKB 45 orang sudah kita tuntaskan ya pelatihan ini. Dari berentetan program yang ada di Dinas Peternakan Provinsi NTB dan terobosan-terobosan dilakukan oleh Pak Kadis, tentu target pencapaiannya itu berpulang sungguh juga pada nilai kebersamaan, kekompakan seluruh stakeholder yang ada di Dinas Peternakan dan kelompok-kelompok tani binaan yang ada. Harapan khusus Pak Kadis dalam upaya mewujudkan NTB yang terbaik di Dinas Peternakan Provinsi. Ya, kami sekali bergerak dari hulu ke hilir ya. Harapan kami juga semua lini-lini kami di bidang-bidang ini berjalan sesuai dengan tupoksinya. Ya, karena untuk menunjukkan suatu kegiatan peningkatan populasi contoh ini sangat ditunjang oleh beberapa kegiatan bidang ya. Jadi kegiatan bidang terarah dan saling terkait satu sama lain gitu. Tidak mungkin populasi ini bisa ditingkatkan manakala salah satu bidangnya anjlok ya. Jadi sana akan ditunjang oleh kesehatannya,
ternak ya, kemudian ditunjang juga oleh kegiatan pakan, pemenuhan pakannya, kemudian juga ditunjang juga oleh kegiatan-kegiatan mengontrol penggunaan ternak, mengontrol pemotongan ternaknya, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang terkait dengan secara administratif ya, untuk itu semua ya. Sekali lagi memang kita ini seperti satu rumah gitu. Ya, untuk menuju suatu tujuan tertentu memang akan melibatkan semua sisi dan menuju sesuatu yang kita inginkan. Jadi kekompakan, satu kesatuan, tetapi tetap dengan satu tujuan itu yang kita inginkan, menuju NTB Gemilang. Ya, makasih Pak Kadis, luar biasa ini. Baik, sebelum lanjut silahkan like video ini jika suka, silahkan klik tombol subscribe jika belum, dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih.